Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi. Diharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, sehingga bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan global. Di antara kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah fasilitas dan sumber belajar. Terkait dengan hal itu, buku pelajaran masih merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam rangka mengawal sukses kurikulum 2013 benar-benar dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Ya, di sini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Ada 3 poin. Yang pertama, apa materi pembelajaran bahasa Arab di buku guru K13 jenjang MTS? Yang kedua, apa karakteristik materi pembelajaran bahasa Arab pada buku guru K13 jenjang MTS? Yang terakhir, yang ketiga, apa relevansi atau hubungan materi Arab dengan materi bahasa Arab dengan KI dan KD pada buku guru bahasa Arab K13 di MTS. Tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui materi pembelajaran bahasa Arab di buku guru K13 jenjang MTS. 2. Untuk mengetahui karakteristik materi pembelajaran bahasa Arab pada buku guru kurikulum 2013 jenjang MTS. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan atau relevansi materi bahasa Arab dengan KI dan KD pada buku guru bahasa Arab K13 di MTS. Baik, kita sekarang ke bab 2, pembahasan materi pembelajaran bahasa Arab di buku guru K13 jenjang MTS. Yang pertama yang akan kita bahas tentang materi. Materinya di sini ada 3. Yang pertama, at-ta'rifu bi nafsi wa bil 'amili fil madrasah. Yang kedua, al-murafiqu wal adawatil madrasah. Al-murafiqu wal adawatul madrasah. Yang ketiga, al-alwanu. Yang pertama, at-ta'rifu bi nafsi wa bil 'amilina fil madrasah. Jadi kita memperkenalkan diri dan juga mengetahui tentang wal 'amilina, pekerja-pekerja di sekolahan, berarti guru-guru. Kita bisa memperkenalkan diri. Ismi Ahmad, jitu min Banjarnegara, jalastu fil fasli asabi B, dan sebagainya. Wabil amilina fil madrasah, juga bisa memperkenalkan tentang guru atau orang-orang yang bekerja di sekolahan. Indi waliul fasl, ismuhu Ibrahim. Saya mempunyai wali kelas yang namanya adalah Ibrahim, dan sebagainya. Terus al-murafiqu wal adawatul madrasah. Al-murafiq, teman-teman. Jadi kita bisa membicarakan tentang teman-teman kita ketika di sekolahan. Wal adawatul madrasah, juga tentang perlengkapan sekolahan. Contohnya meja, papan tulis, dan sebagainya. Al-maktabu fil fasl, as-saburatu fil fasli, as-saburatu alal haiti, dan sebagainya. Yang terakhir, al-alwanu, warna-warna. Kita bisa mengetahui tentang warna di semester ini. Ahmarun, abyadun, azraqun, akhdorun, asfarun, dan sebagainya. Di sini mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mendengar, al-istima', maharatul istima'. Dari istima' ini kita bisa belajar tentang belajar menggunakan media audio, rekaman, dan sebagainya untuk melatih pendengaran kita. Yang pertama. Yang kedua, berbicara, al-kalam. Al-kalam kita bisa menggunakan metode muhadasah. Kita bermuajahah satu persatu, hadapan berhadapan, kita berbicara dengan teman kita di depan.
Yang ketiga membaca al-qiraah. Jadi kita membaca teks bahasa Arab yang berjudulkan tiga tadi dan kita mengambil intisarinya, mengambil istinbatnya dan juga kita sampaikan. Itu juga dengan metode membaca. Yang terakhir menulis al-kitabah. Kita bisa mendengarkan dari audio, dari guru langsung mungkin tentang bahasa Arab. Habis itu kita menuliskan, berarti di pelajaran imla kalau dalam pelajarannya. Contohnya al-kitabu, kita tulis al-kitabu. Azraqun, kita tulis azraqun dan sebagainya itu. Nah, 4 maharat ini disampaikan tentang tadi pelajaran-pelajaran tadi yang di atas itu, materi tadi at-ta'rifu binafsi wa bil 'amilina fil madrasah, al-murafiqu wal adawatul madrasah, yang terakhir al-alwanu. Jadi 3 pembahasan ini tetap ditekankan di kelas 7 pada jenjang semester 1 menggunakan 4 keterampilan tadi. Baik, saya akan melanjutkan materi kelas 7 semester 2. Yang pertama itu mendengar atau istima dengan materi unwanu. Unwanu itu artinya berita baru. Baiti itu artinya rumahku. Min yaumiyati usrah artinya dari kegiatan keseharian keluarga. Jadi guru memberikan materi dengan bentuk audio, misalnya kayak kita itu nanti memberikan audio lalu murid itu mendengarkan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kalam atau berbicara. Begitupun materi ini, kita sama materinya namun beda konteksnya. Lah, di sini guru misalnya memberikan materi dalam bentuk lembaran atau dibagikan ya. Nanti murid atau siswa itu berbicara atau ya menambah kosakata ya, misalnya ditunjuk kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada qiraah atau membaca. Nah, seperti tadi, misalnya guru memberikan teks, nanti murid disuruh membaca dengan materi yang sama. Unwanu, baiti, min yaumiyati usrah. Nah, yang terakhir itu ada kitabah, menulis. Nah, di sini misalnya kayak imla ya, nanti guru bisa bercerita, misal nanti si murid disuruh menulis seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya ada karakteristik materi pembelajaran bahasa Arab pada buku guru kurikulum 2013 kelas 7 di MTS. Buku guru merupakan sarana implementasi dari kurikulum 2013. Dan kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, serta pengetahuan dan keterampilan, dan menerapkannya dalam berbagai situasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Untuk yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, yang memberikan pengalaman belajar agar siswa mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungannya sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fani. Si Mbak Puput yang telah memulai untuk materi karakteristik buku guru kelas 7 di jenjang MTS. Ya, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawa oleh Mbak Puput. Yang nomor 3, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang rinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, mengembangkan kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian atau organisasi elemen kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Di dalam buku guru juga diinformasikan mengenai standar kompetensi kelulusan atau SKL, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Pembahasan materi kita yang terakhir yaitu
Relevansi materi bahasa Arab dengan KI dan KD pada buku guru saintifik kurikulum 2017 di MTS kelas 7. Yang pertama itu ada kelengkapan materi. Materi pembelajaran yang disajikan mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama ada mendengarkan atau al-istima. Yang kedua ada berbicara atau al-kalam. Yang ketiga ada membaca atau al-qiraah. Yang terakhir itu ada menulis atau al-kitabah. Menurut kami, wacana yang disajikan yaitu kurang sesuai dengan indikator yang diharapkan, terutama pada al-istima dan al-qiraah. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Agil, yaitu poin kedua ada keluasan materi. Di antaranya yang pertama ada materi mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua KD, yaitu berupa mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu yang kedua ada materi dikembangkan secara proporsional atau secara yang sesuai dengan spiral. Spiral itu mengembang. Lalu yang ketiga ada materi yang tumbang tindih, baik antar bab maupun antar kelas. Jadi nilai keluasan materi pada buku teks pembelajaran bahasa Arab kelas 7 terbitan Kemenak itu sudah cukup lengkap. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Nanti akan kembali dilanjutkan oleh Mas Agil. Terima kasih. Kemudian yang C ada kedalaman materi. Yang pertama itu kita melihat tingkat kesulitan konsep sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, tingkat kesulitan pada buku guru ini sudah sesuai dengan tingkatannya atau tingkat MTS kelas 7. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Kosakatanya juga mudah dihafal. Terus latihan-latihannya juga sudah mencukupi, tidak terlalu sulit. Kemudian yang kedua ada materi yang disajikan harus memperhatikan pemahaman dan penerapan struktur kebahasaan. Nah, materi pemahaman dan penerapan struktur kebahasaan sudah disesuaikan dengan KI dan KD. Contohnya ada penerapan fi'il mudhari'. Dalam latihan peserta didik menunjukkan mana fi'il mudhari', mana yang termasuk fi'il mudhari', dan lain sebagainya. Baik, tadi sudah dipaparkan materi oleh para pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Buku ajar atau buku guru itu merupakan salah satu sarana implementasi dalam kurikulum 2013. Relevansi materi bahasa Arab dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 itu ada 3. Yang pertama mengenai kelengkapan materi, yang kedua tentang keluasan materi, dan yang ketiga tentang kedalaman materi. Kelengkapan materi itu juga termasuk dalam kelengkapan wacana, pemahaman wacana, dan fakta kebahasaan. Yang pertama tentang kelengkapan wacana dan fakta kebahasaan. Wacana itu bisa berupa percakapan, karangan, laporan utuh, atau cerpen, puisi, dan lain sebagainya yang harus ada atau wajib ada dalam buku ajar bahasa Arab.